Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat J Channel, kita ketemu lagi di sini. Pasti sahabat J Channel bertanya-tanya nih, siapa yang akan kita undang? Kita akan mengundang beberapa orang. Kita akan bukan hanya seorang entrepreneur, kita juga akan mengundang tokoh di bidang lainnya. Para sahabat channel, kalau punya saran siapa yang akan kita undang, boleh ditulis di saran ya. Kita akan usahakan undang waktu yang pas. Ini untuk membangun bahwa J Channel ini milik kita semua. Pasti sahabat channel yang bertanya-tanya, siapa nih dalam pertemuan ini kita ngobrol, kita gali success story-nya. Jangan suksesnya, yang tidak suksesnya kita gali juga. Untuk apa? Untuk membuat pemikiran kita pelajaran ke depan. Ambil yang baiknya, yang tidak baiknya kita tinggalkan saja gitu. Oke, kita undang Ibu Dewi. Apa kabar Ibu Dewi? Alhamdulillah saya baik Pak J, Om J. Bu Dewi itu nama lengkapnya siapa sih sebetulnya? Nama lengkap itu Nur Laila Kumala Dewi. Kalau kata orang tua saya itu ada artinya Om J. Nur itu adalah cahaya, Laila itu adalah malam. Kumala itu intan dan Dewi itu adalah artinya putri. Putri yang bercahaya gitu di malam kan? hari. Itu, seperti intan. Intan. Jadi yang namanya pemberian nama dari orang tua itu kan luar pasti ada makna gitu kan. Itu yang harus disyukuri. Kebetulan saya ngundang narasumber tadi, intinya kita berpikiran positif, sabar dan syukur katanya gitu. Ini Bu Dewi kita undang di sini tuh untuk sharing nih. Ingin mengenal sosok Bu Dewi itu siapa sih, asal mana, dan sekarang ada di mana gitu. Oke, Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak. Dekat aja Bu Dewi biar ini sahabat jadinya biar dengar suaranya gitu. Oke. Saya profesi saat ini adalah sebagai dosen mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Saya lulusan S1 dari Universitas Pasundan, jurusan Teknik Industri, lulus tahun 94. Tahun 94 saya langsung mengajar di Universitas Maranatha dan Pasundan. Maranatha, Pasundan. Betul, ya. Kemudian karena satu dan lain hal, saya keterima di PT Tulukmas Kenindo, kontraktor Telkom di Jakarta Selatan, yaitu kontraktor yang ngurus jaringan kabel bawah tanah untuk jaringan telepon ya. Jadi tidak di udara tapi di bawah, di tanah. Itu adalah pengalaman saya sebagai wanita yang harus memiliki power. Jadi saya harus memiliki power sebagai manajer yang ngajarin anak buahnya untuk bekerja keras. Karena pada waktu itu kita lagi dikejar target, nggak ada supir, akhirnya saya yang nyupir ini truk, ngambilin ini kabel-kabel. Tidak takut tuh Bu Dewi? Tidak takut, karena karena kebutuhan bahwa kabel itu harus ada di Ciputat pada waktu itu, harus tepat waktu karena kita dikejar siang target. Hari malam hari itu ceritanya. Bisa siang bisa malam. Itu beberapa kali jadi supir truk. Iya, itu supir kan, truk. Ini baru tahu saya dengar Bu Dewi jadi supir truk. Nih dirahasiakan ya kita. Itu tahun berapa tuh? Tahun 94-95. Kemudian istilahnya akhirnya saya ada kesempatan untuk kerja di Salim Group. Akhirnya saya keluar. Itu berapa tahun tuh yang tadi supir truk? Cuman tidak lama. Bukan pekerjaan supir truk tapi mengalami jadi manajer operasional. Ya kan? Tapi karena ini harus jalan, nggak ada supir, turun tangan. Seorang leader yang bisa turun mensupport anak buah ya. Iya. Terus kalau cuma setahun ya itu? Kurang malah. Tahun, terus keterima di Salim Group. Salim Group. Ya. Sebetulnya saya tidak terlalu ini di Salim Group, tapi berhubung saya ingin mencari pekerjaan lain, jadi saya tuh seperti mencari-cari, saya tuh cocoknya di mana gitu kan ya. Pertama saya jadi dosen, peluangnya belum ada gitu ya. Akhirnya saya ke kontraktor, kemudian saya akhirnya ke Salim Group di bagian marketing. Pada waktu itu saya langsung ditarik ke Jakarta, di Semanggi, kemudian dididik selama 3 bulan. Hasil tes saya ranking pertama. Kemudian saya dididik pada waktu bidang apa itu? Di marketing.
Marketing aja. Marketing, iya marketing. Enggak ya, produknya itu. Oh, produknya itu adalah Bimoli dengan Yakult. Oh, grup. Ya, tapi pada waktu itu Haramoto-san, direktur operasional dari Salim Group itu melihat bahwa Yakult itu kan belum terlalu bagaimana di Indonesia. Belum terkenal. Itu baru ini ya. Merintis ya. Bu Dewi termasuk salah satu perintis Yakult gitu bukan perintis dalam artian ikut dalam artian tim marketingnya belum kuat gitu ya. Jadi dia langsung ngambil saya sebagai peserta didik. Jadi saya dididik langsung oleh direktur operasionalnya Haramoto-san. Pada waktu itu saya diajarin bagaimana cara menganalisis masyarakat. Saya harus diajarin mengetahui tim market orang-orang yang bisa jualan itu seperti apa sih. Dari kuliah, waktu kuliah S1 belum ada kan itu? Belum ada. Jadi betul-betul terjun ke lapangan saya pada waktu itu. Dan itu hal yang luar biasa kan? Sangat-sangat luar biasa. Bisa mungkin kalau Pak Jenal tahu di Jakarta, saya itu kan pada saat saya terpilih saya dipanggil ke depan, kemudian nanti akan diajarin sama Haramoto-san. Saya udah pede aja ya, pada hari pertama besoknya saya mau diajarin sama Haramoto-san. Saya kan pakai rok pendek tuh ya. Yang masih muda. Iya, masih muda. Lebih grace. Iya, gitu, apalagi gitu, ini kan kesebutnya saya mau diajarin sama direktur gitu kan, oleh direktur. Bos ya, biasanya bos gitu kan. Tampilan biasa nih, sahabat Jazz Channel, kalau kita ingin menghadap dengan bos, tampilan tuh harus necis, sehat, semangat. Jangan kelihatan loyo. Ini yang Bu Dewi lakukan saat itu kan. Terus selanjutnya bagaimana? Nah, udah gitu kan, wah orang lain pada tepuk tangan nih, wah kamu penampilannya hebat sama Haramoto-san katanya gitu. Saya udah pede aja ya, karena dalam pemikiran saya ya, dan pemikiran teman-teman pada waktu itu, bahwa saya mau diajarin dia keliling untuk survei ke lapangan pada waktu itu daerah Tebet. Saya pakai mobilnya dia, pakai Mercy dia gitu kan ya. Waktu itu Haramoto-san bilang kayak begini, ayo katanya, kita ini pergi. Ya yuk, saya semangat, bawa catatan kamu katanya. Ya, saya bilang, saya bawa catatan saya, bawa tas. Pada waktu saya nyampe di halaman ini, dia langsung aja jalan. Bukan bayangan kita mau naik mobil. Mau naik mobil, dia langsung jalan gitu. Saya loh, kok nggak pakai mobil gitu. Terus saya ini bukan kemana? Prank ya, bukan kalau dulu ada prank. Terus saya kan kaget gitu ya. Terus akhirnya saya dia ngajak saya ke halte. Dan apa yang terjadi, saya pakai Metro Mini. Jadi di Jakarta kan kalau pakai Metro Mini itu luar biasa berdesak-desakan. Jadi saya waktu itu seneng dong. Ya seneng ya. Saya mesti bergelantungan, kemudian ya sudahlah saya terima karena Haramoto-san naik katanya gitu. Ya udahlah saya naik, akhirnya saya tiba di Rumah Sakit Tebet. Saya survei dari Rumah Sakit Tebet jalan kaki sampai Kampung Melayu. Itu seharian. Hari itu aja? Hari itu, kemudian besoknya gimana? Besoknya masih. Berapa lama tuh? Berapa waktu maksudnya? Jadi saya diajarin sama dia kurang lebih selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu. Dari situ saya selalu, dia selalu mengatakan apa yang saya bicarakan atau apa yang saya tunjukkan kepada kamu tulis. Dan ya saya selalu menulis apa yang dia bicarakan, kemudian apa yang dia instruksikan harus begini. Oke. Dan yang membuat saya sangat tertarik dengan yang didapat. Jadi waktu itu saya ada di perumahan elit di Tebet, perumahan elit. Kemudian dia bilang sama saya, coba kamu lihat dari sekian perumahan elit ini, ada nggak kira-kira orang yang membutuhkan pekerjaan? Saya kan bingung ya. Bingung gitu kan. Orang ini di lingkungan yang orang yang tuh sahabat Jazz Channel ada tuntutan ini kayak tadi kasus ya, langsung tapi kan langsung dituntut Bu Dewi untuk mendapatkan orang tapi di tempat yang tidak mungkin pendapat kita gitu. Iya. Terus bagaimana tuh akhirnya? Nah terus saya bolak-balik kan di lingkungan itu, dia bilang sok kamu cari. Jadi dia nungguin, ya saya bolak-balik aja gitu. Kamu menemukan? Tidak, saya bilang rumah di sini bagus semua. Saya tidak mungkin akan mendapatkan orang yang memerlukan pekerjaan gitu ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan. Saya belum pernah ke sini loh, dia bilang kayak gitu ya. Saya belum pernah ke sini. Terus akhirnya dia jalan dengan saya. Kamu perhatikan, masing-masing rumah ini ada nggak yang membedakan? Itu kan perumahan elit dan rumahnya pun hampir sama lah ya.
tipenya gitunya apanya. Saya merasa tidak ada yang berbeda. Terus akhirnya dia balik lagi, ada nggak yang berbeda? Tidak ada, saya bilang. Kamu memang betul-betul tidak jeli, katanya ya. Coba kita ada pemetaannya, karena kita betul. wajar aja kan belum pengalaman. Belum berpengalaman, iya. Kalau dia kan udah pengalaman, betul, wajar. betul. Kita berguru akhirnya. Iya, betul. Nah, didapat. Terus akhirnya dia berhenti di satu rumah. Coba kamu perhatikan, rumah ini berbeda dengan rumah yang lain. Terus saya perhatikan, oh iya, rumah ini sedikit kotor. Rumah ini tidak terawat. Ada orang nggak di rumah? Ada, ini kelihatannya, saya bilang. Coba kamu ketuk rumah ini dan kamu bilang bahwa kamu dari Salim Group dan kamu mau nawarin pekerjaan. Akhirnya saya datang ke rumah itu dan saya ketuk. Kemudian saya datang ke situ, saya bilang, saya dari Salim Group, saya ingin menawarkan pekerjaan untuk menjadi distributor beberapa produk Salim Group. Ya. Terus tapi kalau yang lebih utama saya lebih diprioritaskan adalah Yakult. Jadi distributor Yakult. Langsung dia bilang, "Alhamdulillah," katanya gitu. Ya, saya memang lagi mencari pekerjaan. Dari sana saya bilang, "Oh, luar biasa itu." Jadi itu menjadi titik tolak ya. Betul. Dari Bu Dewi, betul. Bahwa kita jangan menyamaratakan orang juga. Betul. Kan? Situasi kita harus dan jeli yang kedua tadi jeli. Ini kita dapat quote yang bagus nih. Jadi kita harus sahabat channel, kita harus bisa mempelajari juga nih. Makanya kita berguru nih. Terus nih tenang Bu Dewi, masih lama nih kita ngobrol. Nah, itu seberapa lama di Salim Group? Di Salim Group tidak setahun juga saya ya, karena masih ada keinginan saya untuk sekolah. Bu Dewi termasuk orang yang nggak bertahan ya, nggak loyalan gitu? Tidak juga, bukan seperti itu. Cuman jadi dari awal ketika saya lulus, saya selalu punya keinginan, punya mimpi bahwa saya harus. Sahabat channel bukan tidak loyal katanya, tapi dia ingin berkembang terus, tidak puas. Iya. Nah, tapi untuk positif, jangan dianggap tidak puas negatifnya gitu. Lanjut. Jadi gini Jai, jadi ketika saya kuliah S1, ada satu mata kuliah yang membuat saya selalu berpikir ya. Di situ ada ada kata-kata tidak ada yang terbaik, tetapi selalu ada yang lebih baik. Jadi itu tidak akan selesai gitu kan. Betul. Jadi jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita kerjakan ini baik. Karena pasti selalu ada yang lebih baik lagi gitu lah. Jadi itu yang menjadi ini saya gitu ya. Saya punya mimpi, saya ingin sekolah gitu kan ya. Tapi di satu sisi saya juga ingin memiliki penghasilan. Jadi pada waktu saya di Salim Group, kemudian saya ditempatkan di Tebet, saya bisa membuktikan kepada manajemen, saya bisa menaikkan target Tebet ya. Pada waktu itu saya targetnya naik pesat karena saya rekrut orang-orang yang kompeten, marketingnya yang kompeten, kemudian saya didik sampai mereka targetnya luar biasa. Padahal pada waktu itu Tebet sedang terpuruk ya, tapi akhirnya naik. Kemudian target perusahaan jalan. Ya, target perusahaan jalan. Kemudian pada waktu itu Yakult di bawah Salim Group itu ingin mengembangkan ke Bandung. Wah, kesempatan nih orang Bandung. Nah, itu gitu makanya ya. Tetapnya sekuat-kuatnya teman-teman sahabat channel kembali tetap pengen ke daerahnya. Betul, gitu. Iya. Jadi ya mungkin udah rezeki ya gitu. Jadi pada waktu itu saya adalah kepala center pertama di Bandung, yang tempatnya di Jalan Pajajaran pada waktu itu. Jadi itu adalah center pertama Yakult di Kota Bandung. Jadi sahabat channel, kalau sahabat channel sekarang konsumsi Yakult nih, Bu Dewi yang pernah bawa nih ke Bandung gitu. Jangan dilupakan, kontak aja beliau. Bu Dewi kenal sama ini gitu. Coba produknya kirim, nggak bisa aja sahabat channel. Nah ini kita tutup masalah itu, kita lanjut. Setelah itu kan ke Bandung nih. Di Bandung masih bertahan di Yakult? Masih. Jadi pada waktu itu saya dapat informasi dari teman-teman kuliah S1 bahwa ada penerimaan dosen di sebuah perguruan tinggi yang cukup terkenal di Kota Bandung. Langsung daftar dengan teman-teman. Banyakan waktu itu ya ikut tes. Kompak ya, karena saya punya teman-teman yang luar biasa dan kami suka saling memberikan informasi ya. Jadi alhamdulillah pada waktu itu
keluarlah 5 orang dari hasil tes itu, dan 5 orang itu adalah teman-teman kita. Jadi semuanya adalah teman-teman satu lifting ya. Satu lifting sama gitu. Universitas Teknik Industri Universitas Pasundan. Iya, gitu. betul. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah 5 orang itu, cuman pada waktu itu saya dapat informasi bahwa itu kan ada rankingnya, dan saya ranking pertama pada waktu itu. Ya kan yang membawa tuh. Hasilnya pasti bagus. Itu. Nah, saya ranking pertama, kemudian tapi karena lama terus akhirnya saya masih tetap jadi bolak-balik, saya masih tetap kerja di Yakult, dan saya masih nyambi juga sebagai dosen karena itu sifatnya masih langsung dosen tetap. Kontrak. Itu Tapi tahun berapa? Tahun 96 ya. 96. Udah jadi dosen. Udah ya? jadi dosen. Double. Ada side job. Side jobnya bukannya di dosen. Di dosen ya. Jadi tahun 96, kemudian 97 saya diangkat jadi dosen tetap. Alhamdulillah pada waktu itu saya dikasih kesempatan dosen untuk tetapnya di mana? Di itu Sekolah Tinggi Teknologi YPKP. Kalau dulu kan YPKP itu. Ya. YPKP saat itu buka tekniknya. Tekniknya. Gitu. Ya. Jadi pada waktu itu saya tahun 97 diangkat menjadi dosen tetap. Kemudian saya berkesempatan untuk melamar beasiswa di Dikti untuk S2. Jadi saya masih tetap bolak-balik gitu ya. Itu langsung lanjut S2? Langsung S2. Di mana? Di ITB. ITB jurusan? Jurusan transportasi. Nyambung ya, teknik industri ke itu agak ya, nyambung lah dikit-dikit ya. Karena yang saya tahu transportasi pada waktu itu didirikan oleh petinggi teknik industri Profesor Mastias Arup, kemudian di situ juga ada Profesor Agus Salim Ridwan, Pak Kadarsa, gitu, Pak Kuntoro ya. Pendiri teknik jadi industri ya masih nyambung karena memang transportasi itu ada pergerakan di lantai produksi. Ya, jadi mengurus, karena kan yang namanya transportasi itu biaya operasional sebuah perusahaan cukup tinggi karena adanya pergerakan transportasi di bahannya yang cukup tinggi juga. Jadi karena tergerak oleh itu, betul, lanjut S2-nya transportasi ya. Lanjut kuliah lagi? S3? Belum. Berhenti dulu. Saya lulus tahun 99. 99, kemudian pada waktu mengabdi itu dulu di kampus. Mengabdi dulu. Tapi udah keluar nih dari Yakult. Sudah. Tapi masih suka Yakult kan? Masih. Jadi saya tahun 97 lah ketika saya keterima di ITB, karena tidak memungkinkan ya saya bekerja sebagai dosen kuliah, apalagi kuliah di ITB itu luar biasa sekali ya. Jadi akhirnya saya putuskan saya tidak menerima tidak kerja lagi di PT Yakult. Kemudian pada waktu itu luar biasa sekali sampai dari mulai Haramoto-san, direktur apresiasi keuangan, ya. Bukan apresiasi, membujuk saya untuk balik lagi, tapi saya bilang menang keluar gitu. Saya bilang nggak bisa, saya bilang tuh Haramoto-san bilang begini, kamu itu suatu saat nanti kamu bakal jago di marketing gitu ya, kalau kamu mau ngasah di bidang itu. Tapi saya bilang saya punya kesempatan untuk dapat beasiswa juga cuma satu kali. Bukan gitu, takut naik lagi mobil itu, angkot itu intinya, Sabah Cecena mungkin gitu. Cuma itu nggak diungkapkan aja. Iya. Gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Iya. Dewi ini bagi sahabat Cecena itu menjadi ini wawasan. Apalagi sekarang, kita lewat aja lah dulu. Lanjut. Sekarang posisi di mana? Masih di YPKP? Tidak. Tidak, di Sanggabuana kan? Di Sanggabuana. Nah, jadi sekarang asalnya di Sanggabuana, sekarang saya di Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Sebagai apa? Saya sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kerjasama. Wakil Rektor gitu kalau di universitas ya. Kalau di universitas. Itu sekolah apa nih? Itu sekolah logistik. Nyambung dengan transportasi juga? Sebetulnya nyambung karena saya ada di Prodi Manajemen Transportasi Logistik yang ngurusin perpindahan barang, bukan perpindahan orang. Bagus sahabat channel. Kalau sahabat channel ada yang sekolah masih SMA sekarang kan pasti mau lanjutin atau punya sanak saudara, bisa gabung. Kalau ingin mengembangkan ilmu di bidang logistik bisa gabung di sekolah Bu Dewi nih gitu. Jadi kita mengumpulkan tuh ini untuk milik kita semua gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi, sekarang kan udah S3 nih pasti kan? Sudah. Tahun berapa tuh? S3? Tahun 2018. 2018. Ya. Itu
Tapi udah pindah ke logistik. Sudah pindah ke logistik. Ya. Oke, sukses nih Bu Dewi. Jadi kesuksesan tuh bisa ditebar nih kepada para sahabat J Channel. Ini saran tuh apa sih saran-saran nih untuk sahabat channel bisa menjadi sukses begini tuh bagaimana? Jangan mudah menyerah. Ini selalu nih saya J Channel kaget nih. Oh, jangan menyerah dan punya mimpi. Katanya kan gitu kalau tadi. Sekarang jangan menyerah, udah hari ini saya wawancara dengan orang udah 2 kali nih bahasa tidak menyerah itu. Jangan mudah menyerah. Ya. Terus cuma itu aja poinnya. Berusaha kemudian dan berdoa. Berdoa ya, luar biasa. Pasrah, berdoa. Berdoa baru pasrah. Yeah. Nih Bu Dewi, dari kesuksesan Bu Dewi sampai saat ini bisa jadi orang sukses saat ini dengan di samping itu ada keluarga yang lainnya. Siapa sih sebenarnya yang memberikan inspirasi yang luar biasa yang melekat kepada Bu Dewi? Tentunya keluarga ya, keluarga besar, khususnya orang tua, karena orang tua yang mendidik saya mandiri. Itu yang membuat saya punya jadi power, begini. begini. Kan ini kalau seperti oksigen aja ya, kalau oksigen masih tinggi, semangatnya tinggi, kita berpacunya tinggi kan gitu. Keluarga ya. Keluarga, khususnya mama dan papa saya. Udah pasti ya. Ya, mama dan papa saya. Kesuksesan Bu Dewi terus dengan doa orang tua. Jadi kita terbalik nih, sekarang harus mendoakan orang tua kan pasti kan gitu. Betul. Nah ini kita bicara tadi kesuksesan Bu Dewi, udah mau profesor sebentar lagi, kita doakan. Amin. Terus tidak melupakan juga tadi ada dari kita tadi saya berkesan nih, pernah di Salim Group, pernah di Sangga Buana, dulu PKP dan sekarang di Steamlog ya. Jadi tetap ini keterkaitan karena kita akan terus bersinergi ya, karena dari hal itu menjadi inspirasi bagi kita semua nih. Ngomong-ngomong nih masa Covid nih, Bu dosen yang bagi cerita tentang Covid nih, perkuliahan jalan terus nggak nih? Iya, perkuliahan masih tetap jalan terus. Nilai nggak ada diskon nih? Tidak ada. kalau saya dosennya pasti Bu diskon lah, bayar kuliah full. Iya. Nilai kok diskon gitu? Enggak lah, karena satu hal ya, mungkin bukan saya berbicara mengenai institusi tempat saya home base saya mengabdi sekarang itu adalah sekolah logistik pertama di Indonesia. Wah, itu. Kami sekalian promosiin aja. Oh iya, tentu saja. Ini kesempatan. Ya, jadi itu adalah sekolah logistik pertama strata 1 di bidang yang lebih mengarah ke keilmuan, S1 pertama dengan gelar S.Log ya. Jadi ini misi kami adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bereputasi dalam bidang manajemen logistik dan transportasi dalam sistem rantai pasok yang dalam rantai pasok yang akan dilakukan dengan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam suatu sistem rantai pasok global pada tahun 2030. Jadi kami itu didirikan atas dasar kebutuhan akan sumber daya di bidang logistik. Jadi Indonesia itu sekarang ini memang kekurangan sumber daya di bidang logistik. Itu menjadi target market. Nah, ini para sahabat Channel, dunia logistik itu jangan dianggap enteng. Kita apalagi dengan masa pandemi, logistik tetap harus jalan. Pandemi lewat, mau ada atau tidak, kebutuhan kita aja selagi apapun masih harus ada dipenuhi. Betul. Selama kita masih perlu sesuatu hal yang berupa fisik, pasti harus nyampe. Itu ilmunya apa di ilmu logistik kan adanya. Ilmu logistik ya. Demikian nih sahabat channel, kita udah sampai grogi gini nih bicaranya mau profesor nih. Jadi sahabat channel, kita udah mengundang, udah kita sharing. Ini mudah-mudahan dari obrolan ini menjadi inspirasi bagi kita, masukan mungkin para sahabat channel yang mau kuliah atau ada punya saudara, punya anak, ini ada peluang nih untuk menyalurkan hobi siapa tahu atau potensi ke depan yang akan era milenial ini sekolahnya cocok nggak bagi teman-teman. Silahkan pikirkan, kontak Bu Dewi bisa langsung kan? Bisa langsung, iya bisa langsung. Kontak siapapun nih, semuanya bisa kontak ke Bu Dewi. Terima kasih telah hadir di J Channel Inspire World Podcast. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua.
Demikian sahabat J Channel, nanti tunggu ada informasi lain lagi. Kita akan undang orang-orang yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.